Kemudian berikutnya, tim yang sudah terbentuk tadi, yang sudah ditugaskan di kantor wilayah dan di kantor kabupaten kota kabupaten, itu perlu melakukan 4 hal, dan ini harus dipastikan. Dipastikan itu dijamin, jangan sampai tidak terjadi, terutama untuk madrasah kita baik negeri maupun swasta. Pertama, yaitu telah disosialisasikan dan dipahami dengan seksama SKB 4 Menteri itu oleh semua stakeholder. Jadi pastikan bapak-bapak, ibu-ibu bahwa semua kepala madrasah negeri swasta, semua guru-guru, semua stakeholder madrasah seperti komite, karena ini nanti punya peran juga, itu betul-betul sudah mendapatkan sosialisasi dan mendapatkan kesempatan memahami dengan seksama SKB 4 Menteri. Apa yang harus dilakukan, siapa yang harus melakukan, itu semuanya harus sudah dipahami. Ini yang pertama, pastikan. Jadi setelah pertemuan ini, bapak-bapak, ibu-ibu, pastikan di setiap wilayah, setiap kabupaten kota, bahkan kalau perlu setiap kecamatan, artinya jangan sampai ada satu madrasah pun yang tidak mengetahui perkembangan terbaru tentang SKB 4 Menteri ini. Karena apa? Apabila nanti ada salah treatment sedikit, yang imbasnya itu sampai membuahkan korban, dan apabila itu ditelusuri ternyata ada unsur ketidakterlibatan pihak yang seharusnya terlibat, ini kalau ada orang yang iseng, Bapak Ibu, bisa jadi perkara hukum. Kami tidak ingin warga madrasah, pimpinan kantor Kemenak itu bisa nanti terbawa-bawa. Karena orang tua itu biasanya kalau seperti ini kondisinya, ayo masuk, dorong, kayak sudah berani resikonya segala macam. Tapi kemudian apabila naudzubillah min dzalik, ada misalnya hal tertentu yang menyangkut dirinya, yang merugikan, kira-kira bagaimana? Nah, ini jangan sampai ada peluang di antara kita itu yang bisa dimasukkan dalam problem hukum. Jangan sampai. Karena itu mengapa? Pertama, kita pastikan bahwa SKB 4 Menteri itu semuanya sudah mengetahui dan memahami. Karena pegangannya di situ nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, tim yang ada di kabupaten kota, di provinsi tadi, yang kedua memastikan seluruh madrasah mulai dari RA, MI, NTS, MA, MAK di wilayah kerja bapak-bapak, ibu-ibu masing-masing itu betul-betul telah mengisi daftar periksa. Nah, ini yang problem terbesar Bapak Ibu. Saya tunjukkan. Dari hasil pengisian daftar periksa, mulai dari awal masa pandemi ada sampai hari ini, saya amati, itu masih ada 72 madrasah, 72% besar. 72% madrasah yang tidak mengisi daftar periksa yang ada di MIS. Ini tolong teman-teman yang ada di wilayah, teman-teman yang ada di kabupaten kota ikut mengawal, memastikan bahwa seluruh madrasah telah mengisi daftar periksa itu. Dan sekarang oleh MIS, wilayah sudah diberikan akses. Karena itu mohon bantuan nanti teman-teman HD membantu teman-teman yang ada di kantor wilayah maupun di kabupaten kota, itu diberi akses untuk melihat di wilayahnya itu
madrasah mana yang belum mengisi daftar periksa? Pertanyaannya, mengapa daftar periksa ini penting untuk diisi? Ini Bapak Ibu, karena isian daftar periksa itulah yang menjadi dasar wilayah kantor kabupaten kota bisa menyetujui bapak-bapak, ibu-ibu di madrasah bisa melakukan pembelajaran tatap muka. Di sana sudah ada beberapa pertanyaan atau form yang harus diisi. Mulai bagaimana madrasah menyiapkan sarana untuk cuci tangan, sarana untuk sanitizer, dan lain sebagainya. Itu semuanya telah ada dalam daftar periksa. Bagaimana madrasah membuat tanda-tanda supaya bisa terkondisinya jaga jarak di tempat itu dan lain sebagainya, itu semuanya di sana. Kemudian yang kedua, bagaimana madrasah menyiapkan prosedur protokol kesehatan. Bagaimana madrasah telah menyusun tugas satuan tugas gugus pengamanan COVID di tempatnya masing-masing untuk mengantisipasi kalau nanti ada masa darurat bagaimana. Nah, itu semuanya ada di daftar periksa Bapak Ibu. Dan yang terakhir, di dalam daftar periksa itu ada sebuah form yang menunjukkan, memastikan bahwa pembelajaran tatap muka itu sudah mendapatkan persetujuan dari perwakilan orang tua siswa atau komite. Itu yang penting. Kenapa Bapak Ibu? Apabila Bapak Ibu sampai nanti misalnya memasukkan siswanya belajar tatap muka di madrasah, sementara kalau nggak ada kejadian ya nggak apa-apa Bapak Ibu. Kalau nggak ada kejadian biasanya kan begitu, aman-aman saja. Tetapi ini semuanya kan untuk mengantisipasi kemungkinan yang terjelek, naudzubillah min dzalik, walaupun kita tidak berharap. Supaya bapak-bapak ibu-ibu yang ada di lapangan, di madrasah itu jangan sampai terseret-seret oleh hukum. Apabila kita melakukan pembelajaran tatap muka, tapi ternyata madrasah itu belum mengisi daftar periksa, itu kalau ada apa-apanya Bapak Ibu, itu bisa dimasukkan kategori kelalaian. Kami tidak ingin ada kepala madrasah yang terbawa-bawa hukum gara-gara hanya ini, gitu. Oleh karena itu kami minta tim yang ada di Kanwil, di kabupaten kota, memastikan bahwa seluruh madrasah mulai dari RA, MI, MTS, MA, dan MAK itu telah mengisi daftar periksa yang ada di MIS. Itu datanya terpusat baik Kemendikbud maupun di kita itu jadi satu, hanya untuk di madrasah aksesnya bisa lewat MIS. Dan di MIS ini ditangani khusus Bapak Ibu. Jadi kalaupun selama ini Bapak Ibu di MIS ada masalah, insya Allah khusus untuk pengisian daftar periksa kami sudah berkoordinasi minta dipantau khusus. Kalau ada problem-problem segera disampaikan kepada kami. Tuh ada Pak Dr. Sulardi, ada ke Pak Dr. Imam Bukhari, supaya nanti terjadi koordinasi. Ada teman-teman helpdesk yang ada di kabupaten, di provinsi itu. Nanti biar koordinasi bersama-sama ke kita, sehingga kita nanti kalau ada permasalahan, itu sangat memungkinkan ada terjadi. Itu kita bisa nanti menghubungi MIS. MIS itu kan di luar direktorat kita Bapak Ibu, karena itu nanti kita akan hubungi kalau memang ada sesuatu yang perlu dibantu lagi. Misalnya tadi aksesnya untuk wilayah tertentu kok belum dibuka, padahal tadi sudah disampaikan. Lah ini nanti siapa tahu di sistemnya MIS itu masih ada problem 1-2 kasus, itu dia bisa diselesaikan.
Tapi prinsip dasarnya memastikan seluruh madrasah RA, MI, MTS, SMA, MAK mengisi daftar periksa itu merupakan kewajiban supaya kita aman semua. Karena kita mau memutuskan pembelajaran tatap muka. Dan perlu diketahui oleh Bapak Ibu bahwa keputusan untuk pembelajaran tatap muka itu tetap dasarnya Bapak Ibu adalah kondisi wilayah yang tandanya indikatornya adalah ketetapan pimpinan daerah setempat gitu. Jadi kalau di daerah setempat itu sudah ada peluang, lah Bapak Ibu bisa melakukan perizinan dengan dasar tadi telah diisinya daftar periksa. Jangan sampai ada perizinan yang dikeluarkan sebelum ada jaminan daftar periksa telah diisi di satuan pendidikan tertentu atau madrasah. Ini penting Bapak Ibu untuk keselamatan kita semuanya bersama-sama. Jadi keselamatan dari COVID tentu kita jaga, keselamatan dari hukum juga perlu kita jaga. Bapak Ibu kan juga untuk mengurusi pembelajarannya segala macam saja kan sudah harus mengeluarkan jerih payah segala macam. Nah ini jangan sampai terbawa-bawa juga oleh masalah hukum. Karena tadi apabila orang tua itu kadang-kadang kalau nggak ada masalah tenang-tenang saja, tapi kalau ada sesuatu untuk yang jenis-jenis usil itu bisa dihubung-hubungkan Bapak Ibu, bisa dimuncul-munculkan lagi sesuatu yang aman-aman menjadi tidak aman gitu. Nah ini yang kedua yang perlu diperhatikan. Berikutnya yang ketiga, tim tadi Bapak Ibu setelah proses semuanya tadi sudah berjalan dan proses pembelajaran tatap muka misalnya di suatu wilayah tertentu sudah Bapak Ibu putuskan untuk berjalan, maka yang ketiga, tim tadi punya kewajiban dari hari ke hari itu menyelenggarakan sistem pemantauan Bapak Ibu. Caranya gimana? Silakan diatur sedemikian rupa. Pemantauan secara cermat, apa melalui web, nanti kebetulan teman-teman Abdes datang. Insya Allah beliau siap bantu asal Bapak Ibu hubungi, dimintai tolong dan bagaimana caranya. Ini sukarelawan. Bapak Ibu kalau sudah begini jangan tanya, nanti anggarannya dari mana? Bapak Ibu harus mendengar apa yang tadi sudah diceritakan Pak Direktur. Kita ini mulai Maret sampai sekarang itu jangan dikira walaupun KSKK itu kegiatannya tidak pernah berhenti, jangan dikira itu uangnya ada. Uangnya itu nggak ada Bapak Ibu. Ya kita ini bagaimana caranya. Dan itu sudah dicontohkan. Oleh karena itu kami tega untuk menyampaikan ini. Kalau ada anggarannya gunakan. Kalau tidak ada anggarannya, bagaimana caranya yang bisa murah meriah tetapi tetap bisa cermat memantau. Jadi jangan sampai uang jadi ukuran gitu. Nah, kenapa kok harus sistem pemantauan secara cermat? Ini untuk mengantisipasi Bapak Ibu saat adanya sesuatu hal, Bapak Ibu itu sudah punya data yang jelas, punya bukti telah bertindak, punya bukti untuk melakukan langkah-langkah. Kita ambil contoh, misalnya seperti kerumunan yang terjadi di Jakarta, Jawa Barat kemarin. Itu kalau sampai dibuktikan pimpinan setempat itu tidak melakukan langkah antisipasi atau menjawab tidak tahu, itu tidak bisa diterima Bapak Ibu. Karena itu supaya kita bisa saling membantu, mohon dipastikan sistem pemantauan itu berjalan secara cermat sebelum dan selama pelaksanaan pembelajaran tatap muka kepada seluruh madrasah di wilayah kerja masing-masing. Ayo kita jadi sukarelawan bersama-sama. Kita pantau demi keselamatan banyak orang. Insya Allah kalau kita niati ikhlas, berkah. Seperti kalau kita di kampung itu nanti akan datang-datang sendiri.
kumpul kerja nanti, yang ngirim teh ada, yang ngirim pisang goreng ada, jangan khawatir. Gusti Allah itu akan memberikan berkah asal kita ikhlas, tapi jangan ditunggu-tunggu. Kemudian yang keempat, Ibu Bapak, tim yang ada di provinsi tadi, yang di kabupaten kota tadi, jangan sampai kurang. Nah, untuk melakukan yang keempat ini, apa itu? Berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 yang dibentuk oleh pemerintah daerah di wilayah kerja masing-masing dalam mengantisipasi penyelesaian masalah terkait dengan pelaksanaan pembelajaran tatap muka pada masa pandemi COVID-19 ini. Kalimat Bapak demikian atas dasarnya yang ada Bapak Ibu Katu. Jadi kita berkoordinasi dengan Satgas senantiasa setiap saat apabila ada hal-hal kita ada yang bantu Bapak Ibu. Saya mendapatkan cerita di dalam satu kecamatan tertentu, satu kabupaten tertentu. Itu kalau ada kepala madrasah atau kepala satuan pendidikan, itu tidak melakukan koordinasi dengan harmonis dengan Satgas COVID, itu kalau ada apa-apa Bapak Ibu, karena COVID itu juga kesibukannya tinggi, itu nggak diprioritaskan Bapak Ibu. Dan apabila ada masalah hukum segala macam, mereka juga akan enggan untuk membantu kita. Nah, oleh karena itu, saya harap yang keempat ini, tim yang ada di kabupaten kota, yang ada di provinsi ini, koordinasi dengan Satgas COVID-19 itu intensif. Begitu juga yang ada di madrasah. Saya pikir poin-poin catatan penting yang perlu dilakukan dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan pembelajaran tatap muka itu seperti itu. Sedangkan siapa yang memutuskan bagaimana semuanya aturannya di SKP 4 Menteri sudah dijelaskan. Karena itu saya tidak mengulang di sini. Syaratnya Bapak Ibu perlu memastikan untuk memahami SKP 4 Menteri itu saja. Saya pikir itu. Itu hal yang penting terkait dengan persiapan pembelajaran tatap muka. Mungkin itu Pak Dr. Suwardi dulu satu penggalan, mungkin ada tanya jawab, nanti yang kedua tentang aksi madrasah. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh untuk satu tahapan ini. Mungkin 1 atau 2 termin Pak Dr. Suwardi. Setelah itu nanti kita akan jelaskan tentang aksi madrasah. Demikian Pak Dr. Suwardi untuk satu sesi ini. Saya persilakan. Ya, terima kasih kepada Pak Kasubdit Kurikulum dan Evaluasi yang telah menyampaikan paparan terkait dengan persiapan pembelajaran tatap muka di madrasah pada semester genap atau semester 2 tahun pelajaran 2020-2021. Dipersilahkan Bapak Ibu, para peserta mungkin 1 atau 2 orang yang ingin menanggapi atau bertanya kepada Pak Kasubdit terkait dengan paparan yang pertama ini, kami persilakan. Ya, silakan. Nanti mohon yang sudah resen ditampilkan. Kata Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya resen. Oh, ini sudah ada satu. Dan silakan Pak Samsudin dari KKM MA Sulawesi Selatan. Silakan Pak Samsudin. Siap. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Direktur, sehat Pak Kasubdit. Insyaallah Pak. Semoga dia dalam walafiat. Doanya selalu sama-sama sehat. Baik Pak Kasubdit. Pertama kami dari KKM MA Sulawesi Selatan. Langsung saja Pak Kasubdit, kita bersyukur kepada Allah karena sudah ada kabar gembira dengan berita yang menarik tentang insya Allah akan ada pembelajaran tatap muka, dan ini merupakan bagian dari
pengajian lewantahan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh para warga siswa. Namun setelah kami mengikuti kegiatan ini, rupanya kami kami agak resah lagi karena begitu Pak Kasubdit mengatakan bahwa tatap muka ke depan ini yang akan dilaksanakan Januari insya Allah itu bukan sebuah suruhan atau sebuah ketetapan. Halo? Lanjut Pak, lanjut. Silakan lanjut. Kami tapi poin-poin penting aja Pak. Poin-poin penting aja. Intinya aja. Ini artinya bukan sebuah keputusan yang mutlak dari atas. Artinya kalau mengkaji apa yang telah disampaikan oleh Pak Kasubdit, sepertinya bahwa itu kembali kepada kita, kembali kepada madrasah. Kemudian yang ingin saya tanyakan Pak Kasubdit, 4 persoalan telah disampaikan, antara lain memastikan seluruh warga madrasah di wilayah kerjanya telah mengisi daftar periksa pada EBIS secara tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Persoalan kemudian, apakah daftar ini harus dilengkapi dengan surat keterangan bebas COVID atau surat keterangan pemeriksaan swab dan semacamnya? Ini yang pertama. Apakah harus dilengkapi dengan hasil pemeriksaan itu? Yang kedua, karena ini COVID hampir mirip-mirip dengan flu, mungkin akan perlu ada pembatasan. Ada waktu-waktu tertentu. Karena mungkin ketika diperiksa itu baik, tapi sebelum dia masuk bermasalah lagi. Sehingga mungkin surat keterangan mesti harus ada yang terbaru, surat keterangan sehat yang terbaru. Yang ketiga Pak Kasubdit, tentang apakah tidak bisa dimasukkan sebagai program tambahan, harus ada surat izin dari orang tua siswa yang terwakili dari pengurus majelis atau komite. Karena kalau lembaganya kalau sudah dilakukan, tetapi akan lebih menguatkan lagi buat kita pengelola pendidikan kalau ada surat izin dari orang tua siswa melalui komite atau melalui majelis, supaya kita ini kita tidak berharap apa yang kita tidak inginkan itu terjadi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Kasubdit. Saya kira ini yang saya sampaikan Pak Kasubdit, mudah-mudahan ada jawaban atau ada penguatan dari Pak Kasubdit. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Samsudin dari KKM MA Sulawesi Selatan. Ada poin tadi. Langsung atau satu lagi Pak Kasubdit? Satu lagi ya? Satu lagi boleh. Oke, satu lagi. Siapa yang akan bertanya? Resen. Silakan. Rekan-rekan host, tolong didengar. Ya, dari Pak Ahmad Iqmal dari Pok Jawas, kode 19, provinsi mana 19? NTB Pak, NTB. NTB, silakan teman guru, silakan. Baik, terima kasih Pak. Jadi begini Pak, madrasah itu kadang melihat apa yang terjadi di tetangga sebelah, artinya di dinas pendidikan. Apalagi di NTB itu madrasah dan sekolah itu sangat berdekatan. Nah sehingga ketika terjadi tatap muka di dinas pendidikan, seakan-akan secara otomatis madrasah juga melakukan itu tanpa melakukan langkah-langkah yang tadi. Bahkan sekarang saja di Kabupaten Lombok Tengah itu sudah terjadi tatap muka walaupun masih terbatas. Sehingga langkah-langkah tadi yang disampaikan oleh Pak Kasubdit itu hampir tidak dilakukan karena memang melihat kondisi yang sama, letak yang geografis yang sama antara sekolah dengan madrasah.
Sehingga kalau sekolah itu masuk, apa bedanya dengan kita? Nah ini juga jadi persoalan Pak. Lalu bagaimana mengatasi ini? Apakah langkah-langkah ini masih juga secara ketat harus diberlakukan, sedangkan sekolah melakukan itu dengan kondisi yang sama dengan madrasah? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Iqmal dari Pokjawas NTB. Nampaknya dua itu dulu Pak Kasubdit, kami persilakan. Terima kasih. Terima kasih untuk Pak Samsudin maupun Pak Ahmad Iqmal. Saya pertama akan menjawab dulu Pak Samsudin. Kalimat bahwa pembelajaran tatap muka itu bukan perintah tapi peluang, itu penerjemahnya maksudnya begini Pak Samsudin. Jangan sampai dianggap bahwa pembelajaran tatap muka itu perintah atau harus dilakukan. Kalau itu yang dipemahaman semua kepala madrasah, bahaya. Jadi seakan-akan kondisinya apapun harus tatap muka itu. Tapi kalau ketetapan tentang peluang pembelajaran tatap muka itu ketetapan dari pusat Pak, yaitu dari SK bersama 4 menteri. Nah ini yang harus dibedakan Bapak Ibu ya. Jadi maksud saya tadi ini bukan perintah loh. Maksudnya bukan perintah itu semua harus tatap muka, tidak. Ini peluang ketetapan dari SKB 4 menteri. Surat ketetapan 4 menteri, ada peluang untuk bisa boleh melakukan pembelajaran tatap muka, tapi harus ada prosedur yang dilalui, ada yang perlu dilakukan, kan begitu. Maksudnya begitu. Sehingga pada saat akan menentukan pembelajaran tatap muka di setiap tempat, itu harus memperhatikan ketentuan tadi supaya tidak terjebak dalam kesalahan gitu. Dan keputusan itu tetap memang setiap wilayah itu beda-beda karena kondisi pandeminya juga beda-beda gitu. Sehingga keputusan untuk realnya di lapangan, bagaimana pertimbangan-pertimbangan itu memang bersifat lokal sekali. Pusat hanya memberikan sebuah peluang saja. Ini sudah dibolehkan. Kalau yang kemarin kan masih dilarang betul. Nah sekarang sudah mulai ada peluang boleh. Nah, tetapi tolong prinsip utamanya keselamatan dan kesehatan, kan gitu ya. Kemudian ini ada prosedur yang dilalui. Gitu. Itu pengertiannya begitu Pak Samsudin. Bukan berarti pemerintah pusat tidak menetapkan. Ya, peluang ini ditetapkan oleh pemerintah pusat, tetapi itu bukan perintah begitu. Tapi peluang. Oke ya, itu yang pertama. Yang kedua, ini pertanyaan Pak Samsudin sama Pak Ahmad Iqmal itu hampir sama. Tampaknya bapak-bapak, ibu-ibu belum baca SKB 4 menteri itu ya. Kalau Bapak Ibu sudah baca itu, tidak akan pertanyaannya seperti itu. Nah, inilah alhamdulillah ketahuan di pertemuan ini. Apalagi teman-teman yang ikut pertemuan ini, kalau pakai hukum fikih, saya hukumi fardu ain. Jadi bukan fardu ain saja, fardu ain. Fardu ain untuk baca masing-masing. Supaya tahu apa sih maksudnya daftar periksa. Tadi saya lihat Pak Samsudin seakan-akan mendengar daftar periksa itu seakan-akan orang harus diperiksa ya. Bukan. Itu istilah. Daftar periksa itu adalah daftar isian yang tersedia di emis, yang itu harus dibuka oleh setiap kepala madrasah atau madrasahnya. Kemudian diisi Pak, di sana ada 6 poin. 6 poin yang
ditanyakan atau yang disyaratkan di dalam sebuah menu yang namanya daftar periksa tadi, Pak. Itu yang wajib diisi oleh kepala madrasahnya sebelum memutuskan atau mengajukan permohonan kepada kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota atau kepada kantor wilayah Kementerian Agama. Nah, nanti diharapkan kantor Kementerian Agama wilayah atau kantor Kabupaten Kota, kantor Kemenak Kabupaten Kota, saat akan memberikan izin, oh ya, madrasah A boleh masuk atau tidak. Lah itu tolong membaca daftar periksa ini dulu, daftar isian yang ada di MIS tadi. Kenapa? Karena persyaratan untuk melakukan pembelajaran tatap muka tadi itu sudah dipaparkan dalam menu yang disebut dengan daftar periksa tadi, Pak. Jadi daftar periksa itu nama menu untuk memantau persiapan pembelajaran tatap muka, Pak Samsudin. Bukan daftar periksa orang harus diperiksa pakai surat ini COVID ini, tidak. Tapi itu ada persyaratannya. Tolong dibaca, itu ada 6 poin, ya. Nah, kemudian yang ditanya Pak Samsudin, yang dituliskan Pak Samsudin tadi, itu sudah termasuk format yang ke-6, Pak, di dalam daftar periksa, yaitu persetujuan orang tua atau persetujuan komite atau majelis. Komite ya, istilahnya komite yang sudah di peraturan Menteri Agama itu komite. Itu memang harus hitam di atas putih, Pak. Zaman seperti sekarang jangan cuma berbicara, jangan percaya dengan bicaraan orang, Pak. Setuju. Kalau tidak ditulis di hitam putih, Pak, kalau ada apa-apanya nanti orang berkilah, Pak. Karena itu harus diwujudkan dalam hitam di atas putih. Walaupun di dalam daftar periksa tadi itu cukup dicontreng oleh kepala madrasahnya saja itu. Jadi daftar periksa itu pertanyaannya, dan nggak ada ini, kontreng. Kalau kontreng semua, sudah siap semuanya, boleh melakukan pembelajaran tatap muka, kan gitu. Kalau belum, itu nanti dicek dulu kesiapannya, kan gitu, Pak. Tapi kalau belum semua, berarti tidak siap, kan gitu. Nah, kalau tidak siap, ya jangan dipaksakan. Itu namanya bunuh diri, kan gitu, Bapak Ibu. Nah, itu maksudnya. Ya, jadi izin dari orang tua dari komite itu ya wajib memang dalam bentuk surat itu nanti dipegang oleh kepala madrasah. Jadi kepala madrasah sudah harus menerjemahkannya begitu, Pak. Begitu, semuanya diterjemahkan begitu. Kami tidak mungkin akan sampai detail suratnya begini, bentuknya begini, contohnya begini. Jangan. Kalau dahulu kan begitu ya, Pak ya. Kalau sekarang kita sudah harus bisa menerjemahkan dengan baik. Kemudian berikutnya, sekaligus menjawab pertanyaan Pak Ahmad Iqmal ini. Peraturan SKB 4 Menteri ini, Pak, itu tidak hanya berlaku untuk madrasah, tapi juga berlaku untuk semua sekolah yang dibawa Dikbud, sekolah yang dibawa kementerian lain seperti sekolah pertanian, bawa pemerintah dalam negeri, semuanya mengikuti SKB 4 Menteri ini, Pak. Jadi tidak ada satuan pendidikan atau lembaga pendidikan di atas bumi Indonesia ini yang bisa melakukan apa? Kok gambarnya ganti nih? Yang bisa melakukan aktivitas pembelajaran tanpa mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan oleh SKB 4 Menteri ini, Pak. Nah, yang saya bacakan tadi itu tidak lain hanya penerjemahan lebih lanjut dari SKB 4 Menteri tadi. Nah, terkait dengan itu, Bapak Ibu, kita ini kan sudah masyarakat modern, cerdas. Ya, Bapak Ibu, jangan meneruskan insting hanya sekedar meniru. Bahaya, Pak. Kalau misalnya ada sekolah sebelah sudah memasukkan, insya Allah sekolah sebelah itu sudah melalui itu kan, Pak.
Nah, kita kalau mau mengikuti seperti itu, ikuti dulu prosedurnya, dilalui. Jadi tidak otomatis terus ikut-ikut tanpa pegangan apapun. Itu kan sama dengan melihat tetangga kita itu kok setiap hari laki-laki perempuan duduk di depan televisi, peluk-pelukan, cium-ciuman. Terus tiba-tiba kita ikut-ikutan. Oh, yang tetangga kita sudah punya surat nikah, ya nggak apa-apa. Artinya tidak harus kita lihat orang yang kita meniru Bapak Ibu. Kita lihat dulu. Di sana itu sudah punya surat nikah. Kita cari surat nikah dulu baru boleh. Asal itu nggak boleh meluk anaknya orang kalau punya surat nikah dulu. Iya kan? Walaupun tetangga kita ada. Kalaupun ada tetangga yang peluk-pelukan nggak punya surat nikah, ya tinggal kita katakan mau mencontoh yang jelek atau mau mencontoh yang baik. Kalau mereka nggak ada bukti apa berani, ya kita jangan ikut-ikutan begitulah. Zamannya sudah modern begini kok ikut-ikut yang salah. Iya kan Pak? Nah, nanti kalau sampai ada masalah hukum segala macam kan kita bertanggung jawabnya sendiri-sendiri kan. Masalah hukum kan nggak bisa kita jawab. Saya lihat di sebelah boleh, kenapa saya nggak boleh loh? Itu kan sudah ada prosedurnya masing-masing. Kita melihat tetangga kita naik sepeda motor nggak pakai SIM. Apa kita harus ikut naik motor nggak pakai SIM? Nah itu kan salah Pak. Kalau zaman dulu mungkin begitu masih wajar. Artinya argumentasinya sekarang harus ilmiahnya Pak, akademis Pak. Apalagi nanti kalau saya membicarakan yang kedua itu tentang budaya pembelajaran masa depan ini semuanya sudah harus akademis, ada dasar ilmiahnya. Kita ingin membentuk budaya seperti itu. Jadi jangan cuma ikut-ikutan, lihat sebelah atau kanan atau kiri. Kita harus mengikuti semua prosedur. Seperti kita kalau melaksanakan tes ulangan dulu, lihat yang duduk sebelah kita sudah berdiri apa langsung milik kita kalau kita lipat gitu aja. Kalau belum selesai ya kita selesaikan dulu Pak. Nanti bisa berapa nol kita. Iya teman kita keluar, ternyata teman kita keluar cuma ke kamar mandi, kita sudah lanjut mengumpulkan rugi kita. Seperti itulah. Saya pikir begitu Pak. Sudah saya jawab Pak Suwandi. Mungkin kalau ada satu kali lagi silakan. Oke, terima kasih Pak Sudit atas penjelasannya. Insya Allah Pak Haji Samsudin, Pak Haji Ahmad Iqmal dan rekan-rekan sekalian sudah jelas ya. Kami buka satu lagi. Siapa yang ingin bertanya dari Kasih Provinsi belum ada nih? Pak Jalal. Oh dari NTB lagi nih. Apa? Oke silakan. Ya Pak Kasudin, yang saya hormati Pak Terswadi, alhamdulillah saya ingin jelaskan tadi mengenai pertanyaan Iqmal. Kami tim Senggarabat bersama Ibu itu bersama-sama sosialisasikan SKB Pak Menteri. Ya, selalu bersama-sama untuk seluruh kabupaten kota dan Nusa Tenggara Barat. Pada yang dijelaskan tadi sama Iqmal, ketika Dikbud tiba dengan kewenangan untuk bisa memberikan simulasi tetap untuk di kabupaten kota, itu memang ada SMK dan LB. Tapi kami tidak ikuti. Sekali lagi kenapa? Karena sekaligus karena memang zona pandemi kita di kabupaten kota kabupaten berbeda-beda. Dalam ini kami berbeda. Kalau di Pak Iqmal tadi di Kabupaten Lombok Tengah termasuk Bupati belum mengizinkan, hanya itu memang gugus tugas provinsi memberikan izin itu kekeliruan. Karena di sana SMC juga tidak diizinkan oleh Bupati sendiri. Hanya SMC SMA padahal itu tempatnya berdekatan dengan MTS dan SMA. Jadi kami selalu berkoordinasi dengan gugus tugas dan Cekkin. Dan tentu kami dari insiden pertama itu adalah periksa. Dan untuk kami bahwa di insiden yang kami lakukan itu pelaksanaan paling adalah kepenuhannya dapat periksa oleh satu pendidikan untuk melakukan simulasi terbuka. Dan simulasi untuk tatap muka itu hanya kita berikan untuk apakah sudah zona kuning dan hijau. Begitu pun kadang-kadang merah pun diberikan, karena kami tidak berani semacam itu. Apalagi di beberapa daerah seperti bupatinya ada yang terkonfirmasi positif. Nah, apakah Pak Sudri pertanyaan kemudian, apakah nanti setelah mendasar itu sudah dianggap siap masuk daftar sudah selesai, yang selama ini hanya dipandu oleh operator Pak Sudri,
Soalnya kadang-kadang tidak tahu apa istri saya yang namanya tahu itu. Ini. Seperti jadi hanya sebagai operator saja. Untuk itu apakah setelah ketersediaan yang sudah siap dengan proses yang baik, apakah sesuatu yang kami lakukan di ini apakah perlu kita tanda izin kita sudah sempat untuk pembukaan tatap muka. Tadi kita hanya kemana kita hanya terima sebatas dengan kemenangan. Tapi kami di NTB sebenarnya itu selalu bersurat kepada tugas untuk mendapatkan izin dengan mempasarkan nama-nama madrasah yang kita usulkan. Yang mereka kadang mereka turun melakukan pemantauan. Demikian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo langsung Pak Kasubdit. Ya, terima kasih Pak untuk menjawab Pak Kasih NTB. Begini Pak, yang ditanyakan oleh Pak Kasih NTB itu sebenarnya sudah dijelaskan di dalam SKB 4 Menteri. Jadi yang ada di SKB 4 Menteri memang sengaja tidak saya jelaskan di sini lagi Pak. Tadi yang saya jelaskan itu adalah catatan-catatan tambahan untuk memberikan penekanan pada bapak-bapak ibu-ibu. Kalau yang ada di SKB 4 Menteri juga saya percayakan dengan jaminan yang pertama Bapak Ibu semuanya memastikan untuk membaca itu dan memahami. Nah, di dalam SKB 4 Menteri itu Pak sudah dijelaskan bahwa kekuasaan, kewenangan yang paling utama pertama yang akan menjadi dasar, jadi yang akan menjadi dasar kita mengizinkan atau tidak, itu pertama adalah ketetapan pimpinan daerah. Jadi yang pokok itu ada ketetapan pimpinan daerah bahwa wilayah itu sudah boleh ada tatap muka tidak. Itu dulu. Jadi persyaratannya itu. Jadi Pemdanya itu sudah mengizinkan ada pembelajaran tatap muka atau tidak. Itu prinsip paling penting. Nah sekarang zona-zona itu di dalam SKB 4 Menteri sudah tidak diberlakukan lagi Pak. Jadi sudah tidak ada lagi zona merah, zona hijau, zona ringdak. Tapi sekarang yang menjadi perhatian utama adalah ketetapan pimpinan daerah. Walaupun kondisinya zonanya bagaimanapun, sikapnya pimpinan daerah bagaimana. Nah, pimpinan daerah pasti informasinya disuplai oleh gugus tugas COVID, kan gitu. Oleh karena itu, pertanyaan Bapak tadi, apabila bagaimana koordinasi dengan COVID, wah itu keharusan Pak, keharusan dan penting sekali. Saya setuju sekali yang selama ini diambil oleh Bapak dalam rangka koordinasi dengan tingkat provinsi, dan begitu juga nanti Bapak Ibu anjurkan kepada Kasih Penma yang ada di kabupaten kota itu harus koordinasi erat dengan COVID, Satgas COVID-19 di kabupaten kota masing-masing. Dan nanti pada saat akan menetapkan izin itu harus lihat dulu ada nggak ketetapan bupati atau ketetapan provinsinya, gubernurnya. Kalau sudah ada itu, baru lihat daftar periksa Pak. Nah, setelah lihat daftar periksa, ada peluang memang sudah ada kesiapan, dari pimpinan Pemdanya sudah boleh, daftar periksanya sudah terpenuhi, maka silakan Bapak Ibu mengambil keputusan untuk bisa mengizinkan atau tidak. Seperti itu Pak, memang harus. Dan itu yang perlu dipastikan di daftar periksa tadi dengan isian itu, supaya nanti itu sebagai bentuk pertanggungjawaban dan perlindungan kita Pak dari masalah hukum Pak. Kalau misalnya ada teguran, ini sudah ada isian ini, ada bukti ini. Nah ini orang tua juga sudah setuju segala macam. Nanti bukti fisiknya ada di madrasahnya masing-masing. Seperti itu Pak, setuju. Dan yang sudah dilakukan NTB tadi saya pikir sudah bagus itu. Dan memang ya begitu harus kuat imannya. Apa gunanya Pak jalan sudah sampai sekolah ke Australia kalau nggak kuat imannya kan gitu kan Pak ya? Kuat Pak, setuju saya Pak harus kuat imannya. Setuju Pak. Oke, terima kasih Pak Kasubdit atas segala penjelasannya. Barangkali mohon izin Pak Kasubdit dilanjut ke para materi yang kedua dulu ya. Kemudian nanti silakan. Oh, monggo Pak Direktur, monggo. Kawan-kawan, atas pertanyaan dari pengawas NTB dan juga Pak Kasih NTB, saya mohon kepada seluruh yang mendengar suara saya ini, kita jangan iri dengan tetangga.
nasib kita tidak tergantung dengan negara kita. Nasib anak-anak kita juga tergantung dengan lingkungan kita. Karena virus corona itu tidak melihat siapa dan di mana. Oleh karena itu, di samping tadi yang disampaikan oleh Pak Kasubdit tentang daftar periksa yang disalahpahami oleh pengawas khusus tadi itu, daftar periksa sebagai daftar periksa dokter kiranya. Jadi di luar daftar periksa yang telah Bapak kirim melalui etnis itu adalah saya pesen tadi hati-hati, waspada, lakukan pembinaan, kepastian anak-anak jujur. Itu maksudnya biar kita tuh jangan sama dengan tetangga, kita memang beda. Gitu. Oleh karena itu saya mohon kepada kawan-kawan semua yang mendengarkan siaran ini untuk berhati-hati, jangan niru-niru orang. Karena kondisi kita beda dengan tetangga kita. Apalagi menyangkut nasib, tadi Pak Ahmad sampaikan, Pak Kasubdit, kesehatan dan nyawa ini nomor 1. Daripada mengejar ketertinggalan belajar, lebih bagus kita menjaga agar anak tetap sehat dan kuat. Itu Pak Kumis, makasih Pak Kumis. Kami Pak Direktur.